Mobil sedan mewah hitam itu membelah gelapnya malam dengan kecepatan tinggi, melawan deru hujan lebat yang seakan ingin merobek langit. Di dalam mobil, suhu terasa dingin, jauh lebih dingin daripada udara yang merembes dari AC. Alia, dengan gaun malam sutra yang seharusnya indah, menggenggam erat tas tangannya. Air mata yang seharusnya tumpah telah mengering, meninggalkan jejak perih di pipinya. Di sebelahnya, Dion, suaminya, menyetir dengan rahang mengeras dan mata yang menatap lurus ke depan, menghindari pantulan lampu kota yang sesekali tertangkap di kaca mobil. Di mata dunia, Alia dan Dion adalah pasangan emas. Dion adalah seorang pengusaha properti yang sukses besar, memiliki pengaruh, dan kekayaan yang tak terbatas. Alia adalah arsitek berbakat yang memilih mendedikasikan waktunya untuk mengurus rumah tangga mereka di istana megah yang mereka sebut rumah. Namun, di balik fasad kemewahan dan senyum manis di acara-acara sosial, pernikahan mereka telah lama membusuk, layaknya buah mahal yang luarnya mengkilap tetapi di dalamnya dipenuhi ulat. Titik racunnya adalah satu: keturunan. Sudah 7 tahun mereka menikah. 7 tahun berbagai jenis terapi, kunjungan ke dokter spesialis, dan doa tak terhitung. 7 tahun yang seharusnya dipenuhi cinta dan dukungan justru berubah menjadi medan perang verbal yang kejam, yang selalu berujung pada tuduhan tajam dari Dion. Aku sudah memberimu segalanya, Alia. Rumah ini, kartu kredit tak terbatas, kehidupan yang diimpikan wanita lain. Aku hanya meminta satu hal, ahli waris untuk kekaisaranku. Apa sesulit itu? Suara Dion, meski kini pelan, memiliki ketajaman baja yang selalu membuat Alia menciut. Malam ini, badai tidak hanya terjadi di luar. Badai emosi baru saja usai. Mereka baru saja meninggalkan pesta ulang tahun salah satu mitra bisnis Dion. Di sana, seorang wanita dengan perut membesar telah menarik perhatian Dion, dan komentar sinisnya yang tersembunyi telah memicu pertengkaran terburuk mereka. Aku lelah, Dion, bisik Alia, suaranya serak. Aku lelah dituduh. Kita sudah melakukan semua tes. Dokter bilang, kita berdua harus lebih berusaha. Dion membanting setir. Mobil sedikit oleng. Omong kosong. Ayahku punya 7 anak. Garis keturunan kami kuat. Jelas-jelas kau yang bermasalah. Kau adalah simpul mati di pohon keluarga ini. Puncak kekejaman. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada guntur yang baru saja menggelegar di luar. Alia menoleh ke suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kebencian murni di wajah Dion. Bukan hanya kekecewaan. Kebencian yang dingin, yang memandang Alia sebagai barang rusak, kegagalan. Kau bahkan tidak mencintaiku, kan? Kau hanya mencintai warisanmu. Alia berteriak, tidak peduli dengan Dion yang mungkin akan membentaknya. Rasa sakit itu telah melewati batas ketahanan. Cinta? Apa itu cinta tanpa tanggung jawab? Alia? Kau menghancurkan masa depan yang kuimpikan. Kau merampas nama besar yang seharusnya hidup setelah aku tiada. Dion balas membentak. Matanya memerah karena amarah yang tak terkendali. Kau tahu berapa banyak tekanan yang kuterima dari Dewan Direksi? Mereka menanyakan siapa yang akan mewarisi semua ini. Dan jawabanku? Tidak ada. Karena aku terjebak denganmu. Air mata Alia kini tumpah lagi, bercampur dengan bulir-bulir hujan yang membasahi kaca jendela. Aku juga menderita. Aku juga menginginkan anak itu. Jangan salahkan aku seolah aku ini sengaja. Sengaja atau tidak, hasilnya sama saja. Dion menekan pedal rem dengan keras. Mobil mewah itu menjerit, berhenti tiba-tiba di bahu jalan yang gelap total. Mereka berada di jalan penghubung antar kota, dikelilingi hutan lebat, tanpa penerangan jalan dan tanpa rumah penduduk di dekatnya. Hanya suara hujan dan gemuruh petir yang memecah keheningan yang mematikan. Dion mencondongkan tubuhnya ke arah Alia. Tatapannya menyala bagai api di kegelapan. Ia meraih kunci mobil, menariknya keluar dari lubang kunci, dan melemparnya ke pangkuan Alia. Aku muak. Aku sudah selesai. Aku tidak bisa lagi melihat wajahmu yang mengingatkanku pada kegagalanku sendiri. Lalu, kalimat yang ditunggu-tunggu,
yang merangkum semua kekejaman dan keangkuhan suaminya, dilontarkan dengan nada meremehkan yang menusuk hingga ke tulang. Suara Dion terdengar nyaring dan mengerikan, menembus derasnya air hujan. Turun kau wanita mandul. Sendirian di tengah kegelapan. Alia terdiam, membeku. Otaknya berputar-putar mencoba memproses kata-kata itu. Wanita mandul. Sebutan itu adalah cap terburuk. Hukuman mati bagi perannya sebagai istri. Dion membuka kunci pintu Alia. Sekarang, atau aku yang akan menyeretmu keluar. Dalam keadaan syok, Alia membuka pintu mobil. Udara dingin dan aroma basah hutan langsung menyergapnya. Ia melangkah keluar ke lumpur. Gaun sutranya langsung kotor. Sebuah sambaran petir menyinarinya, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang gemetar. Dion tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia tidak menunggu Alia menutup pintu. Dengan raungan mesin yang memekakan telinga, mobil mewah itu melesat pergi, meninggalkan Alia sendirian di tengah kegelapan dan badai yang mengamuk. Cahaya lampu belakang mobil itu menghilang, dan yang tersisa hanyalah kegelapan absolut. Alia berdiri di sana, di bawah guyuran hujan yang terasa seperti cambukan dingin. Ia bisa merasakan air masuk ke sepatunya, membasahi rambut dan wajahnya. Rasa dingin fisik itu tidak sebanding dengan rasa dingin yang tiba-tiba melumpuhkan hatinya. Diabaikan di tempat yang sangat sepi ini, di tengah malam yang paling menakutkan, adalah puncak pengkhianatan. Ia bukan hanya diceraikan, ia dibuang. Dion, bisiknya, suaranya tenggelam oleh hujan. Bukan panggilan, melainkan sebuah sumpah serapah. Dalam keputusasaan yang terdalam, sebuah benih kecil kebencian dan keinginan untuk membalas dendam mulai tumbuh di antara gemuruh petir. Ia tidak akan mati di sini. Ia akan bertahan. Ia akan memastikan Dion menyesali malam ini. Bab 1 ditutup dengan Alia perlahan merangkak menuju pohon terdekat, mencari sedikit perlindungan dari amukan alam, memulai penantian 30 menit yang akan mengubah segalanya. 5 menit pertama adalah kebekuan. Alia tidak bergerak dari tempat ia terjatuh. Ia terduduk di tanah berlumpur. Gaun malam sutra mahalnya kini basah kuyup, menempel dingin ke kulit. Gaun itu, yang ia beli khusus untuk membuat Dion bangga malam ini, kini menjadi lambang kehancurannya. Guntur kembali menggelegar, lebih keras dari sebelumnya, diikuti oleh kilat putih yang menyambar hutan di kejauhan. Cahaya seketika itu mengungkap pemandangan. Alia sendirian, di tengah jalan aspal yang sunyi, dikelilingi pagar kawat dan pepohonan lebat. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada apa-apa selain alam liar yang sedang marah. Alia memaksa tubuhnya bergerak. Ia merangkak ke samping, menuju batang pohon besar yang sedikit menjulang. Di bawah kanopi daun yang lebat, ia mendapat sedikit perlindungan dari tetesan air yang paling deras. Ia memeluk lututnya, berusaha menahan gigil yang menusuk, tetapi rasa dingin yang paling mematikan datang dari dalam. Mengapa? Pertanyaan itu berulang-ulang di benaknya. Mengapa Dion begitu kejam? Bagaimana mungkin pria yang ia cintai selama bertahun-tahun, yang berbagi ranjang dan impian dengannya, bisa meninggalkannya seperti sampah di tempat seperti ini? Ia memeriksa tas tangannya, sebuah clutch kecil yang kini penuh lumpur. Ponselnya mati kehabisan baterai. Dion tahu itu. Itu adalah sentuhan akhir dari kekejamannya, memastikan Alia benar-benar terputus dari dunia. Kunci mobil yang dilemparkan Dion di pangkuannya terasa dingin di tangannya. Kunci dari mobil yang kini sudah jauh. Kunci dari rumah yang tidak lagi menjadi miliknya. Waktu merayap lambat. Setiap sambaran petir seolah menjadi penanda waktu yang berharga. 10 menit berlalu. Alia mulai mengenang masa lalu. Hubungan mereka tidak selalu dipenuhi racun. Dulu, Dion adalah pria yang penuh gairah, ambisius, dan, anehnya, penyayang. Namun, setelah 3 tahun pernikahan, ketika kehamilan yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung datang, Dion mulai berubah. Perubahan itu perlahan, licik, dimulai dari nada bicara yang sinis, sindiran halus, hingga akhirnya, ledakan amarah seperti malam ini. Alia ingat bagaimana Dion pernah memaksanya melakukan tes kesehatan yang ekstensif, berkali-kali, padahal hasilnya selalu sama, Alia sehat.
Saat Alia dengan hati-hati menyarankan Dion untuk juga menjalani tes yang sama, reaksinya sungguh mengerikan. Mereka sedang sarapan saat itu. Dion menjatuhkan garpu peraknya dengan bunyi nyaring. Aku melakukan tes itu? Alia, jangan konyol. Garis keturunan keluargaku adalah bukti kesuburan. Kau saja yang bermasalah. Jangan mencoba membalikan fakta hanya karena kau malu. Itu adalah kata-kata khas Dion, arogan dan menolak segala bentuk tanggung jawab. Dion selalu menempatkan dirinya sebagai korban yang dirugikan oleh ketidakmampuan Alia, padahal Alia selalu berdiri di sisinya, mendukung ambisi bisnisnya, dan bahkan mendesain ulang kantor pusat perusahaannya tanpa meminta bayaran sepeser pun. 15 menit. Hujan mulai mereda sedikit, tetapi rasa takut Alia tidak. Ia membayangkan Dion sudah kembali ke rumah, mungkin sedang meminum scotch mahal sambil menelepon pengacara untuk memulai proses perceraian, merasa puas karena telah membersihkan masalahnya. Rasa sakit beralih menjadi amarah yang dingin. Alia menyadari, Dion tidak hanya meninggalkannya, Dion telah mencuri 7 tahun hidupnya, menghancurkan harga dirinya, dan yang terburuk, ia telah membuat Alia percaya bahwa ia tidak berharga hanya karena rahimnya tidak bisa mengandung. 25 menit. Alia mulai merasa tubuhnya mati rasa. Jika ia tidak segera menemukan tempat berlindung, hipotermia bisa menjadi ancaman serius. Ia berusaha berdiri, tetapi kakinya gemetar dan perih karena terkilir ringan saat ia didorong keluar dari mobil tadi. Di kejauhan, tidak ada cahaya, tidak ada suara mesin. Badai telah menyapu bersih segala aktivitas di jalan ini. Dunia seakan berhenti, menyisakan Alia sendirian untuk menghadapi keheningan yang mematikan. Ia melihat ke langit. Petir yang tadinya menggelegar ganas, kini hanya menjadi cahaya berkedip-kedip dari jarak yang jauh. Namun, kegelapan di sekelilingnya tetap pekat. Sebuah tangisan lolos dari bibirnya, tangisan kesedihan, kemarahan, dan penyesalan karena telah menikahi Dion. Ia hampir menyerah. Ia membayangkan dirinya kaku dan beku saat fajar menyingsing, menjadi berita utama yang menyedihkan. Istri pengusaha terkenal ditemukan tewas di pinggir jalan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, gumamnya, meskipun ia tidak yakin bagaimana ia akan bertahan. 30 menit. Alia menyandarkan kepalanya ke kulit pohon yang kasar. Matanya terpejam. Ia merasa seperti arwah yang terlepas dari tubuhnya. Keputusasaan telah mencapai titik nol. Ia tidak lagi peduli dengan Dion, dengan kehormatannya, atau dengan hidupnya sendiri. Tiba-tiba, di tengah keheningan sisa badai, sebuah suara aneh memecah sunyi. Bukan suara mobil mewah yang mulus. Bukan pula deru truk besar. Itu adalah suara mesin yang dipaksa bekerja keras, seperti batuk panjang dan serangkaian letusan kecil yang berisik, suara knalpot yang aus, motor tua yang sedang berjuang melawan genangan air di jalanan. Alia mengangkat kepalanya perlahan. Waspada. Cahaya redup, kuning, dan bergoyang-goyang muncul di kejauhan. Itu motor yang sangat tua dan bobrok, tetapi itu adalah sebuah mesin, sebuah kehadiran manusia, sebuah harapan di malam yang telah mencuri segalanya darinya. Motor itu melaju pelan, lalu mengerem kasar dan berhenti, tepat di depannya. 30 menit penderitaan telah berakhir, digantikan oleh ketegangan yang baru. Seorang pria jangkung dan tegap dengan jaket kulit lusuh dan helm full face yang basah turun dari motor. Ia menatap Alia yang berlumuran lumpur, seperti melihat hantu. Pria itu menahan pandangannya. Lalu, dengan gerakan lambat yang penuh tekad, ia melepas helmnya. Alia mengangkat wajahnya yang dingin. Sebuah sambaran petir terakhir menyala, menerangi wajah pria itu dan senyum tipis yang penuh misteri di sudut bibirnya. Saat itu juga, kata-kata yang akan menentukan takdir Alia selanjutnya terucap, menghapus rasa takutnya dengan dorongan balas dendam yang membara. Ikut aku jangan takut. Kita balas suamimu itu. Ikut aku jangan takut. Kita balas suamimu itu. Suara pria itu tegas, nyaris memerintah. Namun entah mengapa terdengar seperti melodi yang menghancurkan keheningan neraka Alia. Alia mengangkat wajahnya yang pucat. Ia menatap pria di hadapannya, berusaha mencari logika di tengah kegilaan malam itu. Siapa dia?
Bagaimana dia bisa tahu bahwa pria yang baru saja meninggalkannya adalah suaminya? Dan yang lebih penting, mengapa dia menawarkan pembalasan? Motor butut yang diparkir di belakangnya mengeluarkan asap tipis. Tampak seperti kuda besi yang lelah tetapi masih memiliki tenaga. Jaket kulitnya usang, kontras dengan gaun sutra mewah Alia yang kini bernoda lumpur. Pria itu tinggi, tegap, dan memancarkan aura bahaya. Namun matanya, sepasang mata tajam yang kini memantulkan cahaya redup, memperlihatkan kepastian, bukan ancaman. "Kakau siapa?" tanya Alia. Suaranya bergetar. Ia berusaha berdiri, tetapi rasa sakit di pergelangan kakinya membuat ia kembali terduduk. Pria itu berjongkok dengan hati-hati, menjaga jarak. Gerakannya terarah dan tenang, berbeda sekali dengan kegusaran Dion. "Aku bukan siapa-siapa yang penting bagimu, Nyonya Dion." "Setidaknya, belum. Tapi aku tahu Dion. Aku tahu siapa dia dan bagaimana cara kerjanya. Aku melihat mobilmu berhenti mendadak. Aku melihat Dion pergi seperti pengecut. Dan aku mendengar kalimat terakhirnya. Wanita mandul. Hanya Dion yang punya tingkat kekejaman seperti itu." Alia menelan ludah. Kata-katanya sangat tepat, menembus dinding pertahanan terakhir Alia. Pria ini tidak berbicara layaknya perampok atau orang iseng di jalanan. Ada nada dendam yang mengakar, tersembunyi di balik ketenangan suaranya. "Kenapa kau peduli? Kau mau uang? Aku tidak punya apa-apa di sini. Ponselku mati, dompetku di tas Dion." Alia menunjukkan tas kecilnya yang kotor dan kunci mobil yang masih tergenggam. Pria itu tersenyum tipis. Senyumnya tidak ramah, melainkan ironis. "Uang? Jika aku mau uang, aku tidak akan memakai motor tua ini. Aku datang ke sini karena aku punya urusan yang belum selesai dengan Dion. Urusan yang membuatnya merasa dia adalah raja yang tak terkalahkan. Kau adalah kunci, Nyonya Alia. Kau adalah korban terbarunya, dan kebetulan, kau adalah istri dari targetku." Ia mengambil napas dalam. "Aku tidak memintamu percaya. Aku hanya memintamu membuat pilihan. Kau bisa tetap di sini, kedinginan, menunggu fajar datang dan menjadi berita di koran. Lalu Dion akan mengendalikan narasi bahwa kau gila, atau kau ikut denganku sekarang, dan kita tulis cerita versi kita sendiri. Cerita di mana Dion jatuh." Jantung Alia berdegup kencang, menyaingi detak mesin motor butut itu. Keheningan tiba-tiba menjadi mencekik. "Tulis cerita versi kita sendiri." Kata-kata itu beresonansi dengan benih kebencian yang baru saja tumbuh di bab 2. Apalagi yang bisa hilang dari Alia? Harga diri? Sudah diinjak-injak Dion. Pernikahan? Sudah berakhir saat Dion melesat pergi. Ia tidak punya apa-apa. Ia hanya punya amarah yang murni dan keinginan membara untuk melihat Dion menderita seperti dirinya. "Bagaimana? Bagaimana aku bisa membalasnya?" tanya Alia. Nadanya kini berubah dari ketakutan menjadi tekad yang dingin. Pria itu mengangguk. "Puas. Itu pertanyaan yang bagus. Pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan mengambil apa yang paling dia hargai. Kau tahu kelemahannya. Kau tahu ambisinya. Kau tahu rahasia rumahnya. Aku tahu rahasia bisnisnya. Kita punya setengah peta yang terpisah. Gabungkan, dan kita bisa menghancurkan kerajaan narsisis itu." Ia mendekat sedikit, menawarkan tangannya yang besar dan hangat. "Namaku. Kau akan tahu nanti. Sekarang, kita harus pergi dari sini sebelum matahari terbit. Pilihannya ada di tanganmu." Alia menatap tangannya, lalu ke matanya. "Risiko? Tentu saja. Pria ini bisa saja penjahat. Tapi ketakutan terhadap orang asing kini terasa lebih kecil dibandingkan rasa sakit yang diberikan oleh orang yang ia cintai. Ia telah dibuang, dihina, dan ditinggalkan. Pilihan untuk membalas dendam adalah satu-satunya hal yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Dengan sisa tenaga yang ada, Alia mengulurkan tangan. Jari-jari mereka bertemu. Cengkeraman pria itu kuat, meyakinkan. "Aku ikut," bisik Alia. Suara dinginnya dipenuhi tekad baru. "Aku akan membalas Dion." Pria itu tersenyum, kali ini lebih jelas,
senyum yang menjanjikan kehancuran. Ia membantu Alia berdiri. Alia terhuyung, pergelangan kakinya sakit, tetapi ia memaksa dirinya maju. Pria itu menyelimutinya dengan jaket lusuh miliknya, memberikan sedikit kehangatan fisik dan mental. Ia memutar kunci, dan motor butut itu hidup kembali dengan bunyi berderak. Pria itu naik ke sadel, lalu menoleh ke belakang, menunjuk ke tempat duduk di belakangnya. Alia memanjat, berpegangan pada bahunya yang kokoh. Pegangan yang erat, katanya, dan mereka pun meluncur, meninggalkan jalan gelap, lumpur, dan bayangan Dion di belakang mereka. Mereka bergerak perlahan, menghindari genangan air yang besar, menuju cahaya yang tidak pasti. Alia bersandar di punggung pria itu, mencari kehangatan. Ia merasakan denyut jantungnya sendiri berdegup kencang. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Dion saat ia tahu apa yang akan menimpanya. Saat motor itu berbelok tajam di persimpangan jalan kecil, Alia membuka matanya. Sebuah kilat besar menyambar, menerangi wajah pria itu dengan sangat jelas selama sepersekian detik. Rambut hitam basah, garis rahang tegas, dan mata itu. Ya Tuhan! Alia syok. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia tidak salah lihat. Wajah itu mustahil ada di sini. Itu adalah wajah yang terakhir kali ia lihat 5 tahun lalu, di acara ulang tahun Dion, tertawa bersama. Syok itu begitu besar hingga ia nyaris kehilangan pegangan. Ternyata dia. Bisikan itu, yang nyaris hilang ditelan bunyi knalpot motor butut, terasa seperti jeritan memekakan telinga di kepala Alia. Gilang. Wajah yang diterangi oleh kilatan petir terakhir itu, dengan garis rahang tegas dan mata yang menyimpan api dendam, adalah wajah Gilang, sahabat karib Dion di masa kuliah. Gilang, pria yang 5 tahun lalu tiba-tiba menghilang dari peredaran, yang diceritakan Dion telah bangkrut total dan kabur ke luar negeri karena terlilit hutang bisnis. Dion selalu menyudahi cerita itu dengan tawa congkak, menyebut Gilang bodoh dan tidak berhati-hati. Alia syok, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang dingin menusuk. Malam ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir yang diciptakan oleh benih-benih kejahatan Dion sendiri. Gilang menoleh ke belakang, merasakan pegangan Alia yang tiba-tiba mengendur karena syok. Ia menghentikan motornya sebentar. Di tengah jalan yang kini hanya diguyur sisa gerimis, bukan lagi badai. Ia mematikan mesinnya. Keheningan yang tercipta sungguh mencekam. Sudah ingat, Alia? Tanya Gilang. Suaranya kini lebih lembut, hampir simpatik, tetapi tetap memancarkan kekuasaan. Atau Nyonya Dion, kalau kau lebih suka. Aku Gilang. Dan ya, aku masih hidup. Maaf, aku tidak mengirimkan kartu ucapan ulang tahun pada suamimu. Alia turun dari motor. Kakinya yang terkilir berdenyut sakit. Ia berjalan mendekat. Lumpur di gaunnya tak lagi dipedulikan. Gilang, tapi, Dion bilang kau bangkrut. Kau menghilang, menjual semua asetmu. Ia bahkan pura-pura mencarimu selama berminggu-minggu. Gilang tertawa. Tawanya kering, pahit, dan menusuk. Dion selalu pandai menulis skenario. Aku memang bangkrut. Alia. Dion yang melakukannya. Dia bukan hanya sahabatku. Kami adalah mitra bisnis. Kami membangun perusahaan itu bersama. Tapi dia punya mata yang lebih besar daripada perutnya. Dan dia lebih haus kekuasaan daripada persahabatan. Dia menjebakku, memanipulasi kontrak, dan ketika aku menyadarinya, semua sudah terlambat. Aku kehilangan segalanya. Gilang menyentuh jaket kulitnya yang lusuh. Motor ini adalah barang satu-satunya yang tersisa dari masa-masa sebelum aku bertemu Dion. Yang lainnya, dia ambil semua. Air mata Alia kembali mengalir, tetapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan pencerahan. Kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi Dion kini tersaji telanjang di hadapannya. Dion tidak hanya kejam padanya. Dion memang manipulator ulung yang menghancurkan semua orang yang menghalanginya. Kebencian Alia terhadap suaminya semakin mengkristal. Jadi, tawaranmu itu nyata? Tanya Alia. Suaranya kembali dingin.
Kau tidak hanya ingin mengantarku ke rumah sakit. Gilang menyilangkan tangan di dada. Ekspresinya serius. Aku bisa saja mengantarmu ke rumah sakit. Alia, aku bisa memberimu selimut dan coklat panas. Tapi itu tidak akan menghapus kata-kata, wanita mandul, dari telingamu. Itu tidak akan mengembalikan harga dirimu. Aku butuh dia merasakan sakit yang kurasakan, dan kau merasakan sakit yang kau rasakan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Alia, dua korban Dion, bersatu. Kita punya semua alasan di dunia untuk menghancurkannya. Alia memproses informasi itu. Gilang adalah pengkhianat di mata Dion. Namun bagi Alia, Gilang adalah cermin. Keduanya sama-sama korban keangkuhan Dion. Bersama Gilang, ia tidak hanya mendapat kesempatan untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita mandul yang lemah. Kekuatan dendam terasa jauh lebih hangat daripada selimut manapun. 7 tahun aku hidup di bawah bayangan ketakutan akan kegagalanku sebagai wanita. 7 tahun aku percaya bahwa akulah masalahnya. Kata Alia, nadanya datar. Aku akan membantumu. Aku tahu setiap titik lemah Dion. Aku tahu siapa simpanannya. Aku tahu di mana dia menyembunyikan dokumen-dokumen penting di rumah. Dan aku tahu bagaimana membuat dia marah sampai dia kehilangan akal sehatnya di depan umum. Gilang tersenyum lebar. Senyumnya tidak lagi ironis, melainkan penuh kemenangan dan rasa terima kasih. Itu yang ingin ku dengar. Kita harus segera bergerak. Tempat ini bukan tempat yang aman untuk didatangi 2 kali. Alia kembali naik ke boncengan motor butut itu. Kali ini, ia memeluk pinggang Gilang erat-erat. Bukan karena takut jatuh, tetapi karena rasa percaya yang tiba-tiba meledak. Gilang menyalakan motor, dan dengan suara knalpot yang berderak-derak, mereka melesat menjauh dari jalan sepi yang kini menjadi monumen kehancuran pernikahan Alia. Perjalanan itu sunyi. Gilang menyetir dengan terampil melalui jalan-jalan kecil, menjauhi jalan raya utama. Alia bersandar di punggungnya, mencium aroma jaket kulit basah yang bercampur dengan bau minyak motor dan sisa hujan. Itu bau yang jujur, jauh berbeda dari parfum mahal Dion yang berbau kebohongan. Alia memejamkan mata, membiarkan pikirannya bekerja. Ia baru saja bertukar mobil mewah, rumah besar, dan suami kaya, dengan motor butut, pria lusuh, dan rencana balas dendam. Keputusan yang seharusnya gila, namun terasa paling benar yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Motor itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang terbengkalai di pinggiran kota. Gilang mematikan mesin, lalu menunjuk ke sebuah pintu besi yang tersembunyi di sudut gelap. Disinilah kita mulai, bisik Gilang, berbalik menatap Alia. Ini bukan gubuk reot seperti yang mungkin kau bayangkan dari penampilanku. Di balik pintu ini, ada dunia yang kubangun selama 5 tahun, hanya untuk saat ini. Kau aman di sana. Gilang melompat turun, dan Alia mengikutinya, meskipun pergelangan kakinya terasa nyeri. Mereka berjalan ke pintu besi itu. Gilang mengeluarkan kartu akses canggih dan memindainya, mengabaikan kunci mobil Dion yang masih dipegang Alia. Begitu pintu besi itu terbuka, Alia melihat sekilas ke dalam, dan ia terperanjat untuk kedua kalinya dalam 1 jam. Tempat itu ternyata bukan gudang. Ia melihat lampu-lampu modern, lift dengan lapisan krom, dan aura kekayaan yang tersembunyi. Selamat datang, Alia, kata Gilang, mendorongnya masuk ke dalam cahaya. Di sini, kau akan menjadi ratu. Bukan ratu yang mandul, tapi ratu yang siap mengambil kembali mahkotanya dari si bedebah Dion. Begitu pintu besi itu tertutup di belakang Alia, ia merasakan sensasi kehangatan yang menusuk, kontras dengan hawa dingin yang baru saja melumpuhkannya di luar. Bangunan yang dari luar tampak seperti gudang kumuh itu ternyata hanyalah fasad. Alia berdiri di lobi kecil yang terang benderang, dilapisi marmer gelap mengkilap dan dihiasi lampu kristal tersembunyi. Di ujung ruangan, terdapat sebuah lift berlapis krom yang memancarkan kilau futuristik. Gilang menyentuh panel sentuh di dinding. Motor butut itu, katanya, sambil melepas jaket kulit lusuhnya yang basah, memperlihatkan kaos hitam mahal yang pas di tubuhnya. Hanya untuk drama. Lagi pula,
Mobil mewah mana yang mau dikorbankan untuk terkena badai di jalan sepi? Dion pasti akan berpikir aku masih menjadi pria miskin yang ia tendang dari perusahaannya. Kau tidak bangkrut, bisik Alia. Kini sepenuhnya menyadari bahwa ia baru saja memasuki markas operasi rahasia. Gilang tersenyum. Senyum tulus yang tidak pernah ditunjukkannya saat masih menjadi sahabat Dion. Senyum yang menunjukkan kecerdasan dan bahaya. Bangkrut adalah kata yang Dion gunakan untuk menjelaskan ketidakmampuan. Aku hanya pindah. Aku menjual asetku. Ya, tapi uangnya tidak hilang. Aku menarik diri dari permainannya, membiarkan dia menikmati kemenangan kosongnya, sementara aku membangun kekuatanku di balik layar. Aku tahu, Alia, bahwa untuk menjatuhkan pria seperti Dion, kau tidak bisa berada di level yang sama. Kau harus berada di luar jangkauannya, di tempat yang tidak pernah dia duga. Gilang mengajaknya masuk ke dalam lift. Saat lift itu naik, Alia menatap bayangannya di dinding krom yang mengkilap. Ia terlihat mengerikan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan gaun mahalnya kini dihiasi lumpur dari jalanan sepi. Ia merasa malu, namun Gilang tidak menunjukkan penghakiman. Lift berhenti dan terbuka di sebuah penthouse yang luas dan mewah, terletak di lantai teratas bangunan. Di ruangan itu, teknologi modern berpadu dengan desain minimalis elegan. Jendela-jendela besar menampilkan pemandangan kota di kejauhan yang mulai merangkak menuju pagi. Selamat datang di markas, kata Gilang. Ini adalah tempat yang kutinggali dan tempat di mana kita akan merencanakan kehancuran Dion. Ia menunjuk ke sofa kulit putih di sudut, tempat di mana selimut beludru tebal dan secangkir teh panas sudah disiapkan oleh seseorang, mungkin asisten rahasia Gilang. Duduklah. Kau kedinginan. Pergelangan kakimu juga butuh penanganan. Gilang berjalan ke sisi ruangan yang memiliki dinding layar sentuh besar. Kita punya 5 tahun perencanaan, Alia. Tapi sekarang, kita punya aset paling berharga. Kau, korban yang paling dia remehkan. Dia tidak akan pernah menduga kita bersekutu. Alia duduk, menerima selimut dan teh dengan tangan gemetar. Kehangatan mulai menjalar ke tubuhnya. Apa rencanamu? Tanyanya. Suaranya lebih stabil sekarang. Gilang menoleh. Matanya tajam. Rencanaku adalah mengambil semua yang ia cintai. Tapi yang paling ia cintai bukanlah uang. Itu adalah citranya, keangkuhannya, dan nama besar keluarganya. Kita akan hancurkan citra itu. Kau, Alia, adalah pintu masuk ke kehidupannya. Kau tahu rahasia kelemahannya, wanita simpanannya, dan di mana dia menyimpan berkas-berkas gelap yang bisa menjebaknya ke penjara. Aku punya data tentang manipulasi keuangannya, proyek bodongnya, dan cara dia menyedot dana perusahaan tanpa ketahuan. Gilang menatap Alia dengan tatapan yang menantang sekaligus memotivasi. Aku tidak memintamu menjadi informan cengeng, Alia. Aku memintamu menjadi senjata. Senjata yang diasah oleh rasa sakit. Kau harus menjadi wanita yang sangat kuat dan memesona, sehingga ketika kau muncul di depan Dion, ia tidak hanya terkejut, ia harus menyesal. Ia harus merasakan penyesalan yang membakar, menyadari wanita yang ia sebut mandul, dan ia buang adalah berlian yang ia tendang ke lumpur. Alia menatap cangkir tehnya. Ia mengingat kata-kata kejam Dion, dan rasa sakit yang menyelimutinya di bawah guyuran hujan. Ia bisa menghabiskan sisa hidupnya sebagai korban yang menyedihkan, atau ia bisa mengubah kisah itu. Aku menerima tawaranmu, jawab Alia mantap, meletakkan cangkir itu. Tekadnya kini sekeras marmer di bawah kakinya. Aku tidak ingin uangnya. Aku ingin melihat dia memohon. Aku ingin dia kehilangan semua yang dia sombongkan. Gilang tersenyum lebar. Bagus. Mulai sekarang, lupakan wanita lumpur di pinggir jalan itu. Mulai sekarang, kau adalah ratu yang sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke tahtanya. Tugas pertamamu adalah transformasi. Bukan hanya gaun, tetapi mental, fisik, dan pengetahuan. Kau harus tahu cara kerja permainannya sama baiknya dengan Dion. Gilang kemudian menunjukkan sebuah kamar tidur utama yang mewah, lengkap dengan kamar mandi besar, spa pribadi, dan lemari pakaian yang kini kosong.
Di sini, kau aman. Mulai besok, kita akan bekerja. Ada tim yang akan menangani kebutuhanmu, perawatan, terapi, belajar, dan melatih fisikmu. Pergelangan kakimu akan dirawat malam ini juga. Sampai kau siap, tidak ada yang tahu kau ada di sini. Kau adalah hantu yang menunggu waktu yang tepat. Alia memasuki kamar itu. Di sana, di depan cermin besar, ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya yang kotor, matanya yang bengkak, dan tubuhnya yang gemetar. Tapi di balik semua kehancuran itu, ia melihat pantulan tatapan yang baru. Tatapan tanpa rasa takut, dipenuhi api dendam. Gilang benar. Ini bukan tentang menjadi istri yang baik lagi. Ini tentang menjadi seseorang yang jauh lebih berbahaya. Alia menyentuh rambutnya yang basah. Transformasi telah dimulai. Ia tidak sabar untuk menunjukkan pada Dion betapa berbahayanya seorang wanita mandul yang marah. Bab ini berakhir dengan Alia berdiri tegak, siap menerima pelatihan dari Gilang untuk menjadi senjata penghancur Dion. Alia terbangun oleh keheningan yang asing. Ia terbaring di ranjang king size yang lembut, dibalut selimut sutra yang ringan. Pergelangan kakinya terasa dibalut dengan rapi, dan rasa sakitnya mereda. Bau hujan dan lumpur telah hilang, digantikan aroma eukaliptus yang menenangkan. Ia membuka mata dan menemukan dirinya di kamar mewah yang telah ditunjukkan Gilang. Ini adalah penjara berlian, tempat persembunyian yang aman dari Dion. Tidak lama kemudian, seorang wanita paruh baya dengan pakaian perawat memasuki ruangan, membawa nampan sarapan dan tersenyum ramah. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Eva, bagian dari tim rahasia Gilang. Eva merawat luka fisik Alia, menjelaskan bahwa Gilang telah memanggil dokter ahli untuk memastikan kakinya pulih tanpa bekas. Setelah sarapan dan mandi air hangat yang menenangkan, Alia dipersilakan menuju ruang kerja utama penthouse. Di sana, Gilang sudah menunggu, duduk di depan dinding layar sentuh yang kini menampilkan grafik-grafik rumit, bagan organisasi, dan kode-kode yang Alia tidak pahami. Gilang terlihat berbeda. Tanpa jaket lusuhnya, ia mengenakan kaos polos hitam dan celana training yang elegan, menampakkan fisik yang atletis dan wajah yang serius. Ia bukan lagi pria misterius di jalanan, melainkan seorang perancang strategi. "Selamat pagi, Ratu yang sedang beristirahat," sapa Gilang, tanpa menoleh. "Mulai hari ini, istirahat sudah selesai. Kita punya waktu yang singkat sebelum Dion menyadari kau tidak hanya hilang, tapi pergi. Tugas pertama, kita akan mengisi otakmu dengan racun murni tentang bagaimana dunia Dion bekerja." Selama berminggu-minggu berikutnya, penthouse itu menjadi sekolah perang bagi Alia. Gilang tidak hanya mengajarkan Alia tentang bisnis, ia membedah karakter Dion. Ia menjelaskan cara kerja akun luar negeri Dion, jaringan perusahaan cangkang, shell companies, yang Dion gunakan untuk mencuci uang, dan kelemahan terbesar Dion, kesombongan yang membuatnya selalu meremehkan detail. Alia, yang dulunya seorang arsitek dengan pikiran yang terstruktur, ternyata adalah murid yang sangat cepat. Ia menggunakan ingatannya tentang tata letak rumah, kebiasaan Dion, dan bahkan kode-kode akses yang ia ketahui secara tidak sengaja untuk melengkapi peta Gilang. "Kau tahu lebih banyak dari yang kau sadari, Alia," kata Gilang suatu malam, saat Alia berhasil mengidentifikasi nama kode proyek rahasia Dion yang pernah ia dengar dari telepon Dion. "Dion meremehkanmu karena kau seorang istri. Dia mengira kau hanya peduli pada gaun dan perhiasan. Kita akan gunakan kesalahan fatal itu untuk membunuhnya." Selain belajar, transformasi fisik Alia juga berjalan masif. Ia menjalani program diet ketat dan latihan fisik intensif dengan pelatih pribadi untuk memperkuat tubuhnya yang rapuh. Perancang busana khusus datang untuk mengubah gaya berpakaian Alia. Rambut panjangnya yang sering diikat di keriting dan dicat gelap, memberikan kesan tajam dan kuat. Wajahnya dipoles untuk menonjolkan fitur paling menawannya, tetapi yang paling diubah adalah tatapannya. Gilang melatihnya untuk mempertahankan kontak mata yang dingin, tanpa gentar, dan penuh percaya diri. "Kau harus tampil kejam, Alia, tapi kejam yang elegan." Gilang pernah memberinya nasihat. "Jangan pernah tunjukkan rasa sakitmu. Rasa sakitmu adalah bahan bakar, bukan kelemahan."
Dion akan mencari kelemahan di matamu, tapi dia hanya akan menemukan cermin yang memantulkan kehancurannya sendiri. Di tengah semua pelatihan yang intens itu, sebuah ikatan yang tak terhindarkan mulai tumbuh antara Alia dan Gilang. Ikatan mereka lahir dari api yang sama, dendam terhadap Dion. Alia melihat Gilang bukan sebagai pria lusuh di motor butut, melainkan sebagai pria yang terluka parah namun memiliki hati yang adil. Gilang, sebaliknya, melihat Alia bukan sebagai wanita mandul yang cengeng, melainkan sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan siap bertarung. Satu malam, setelah sesi latihan bela diri ringan untuk meningkatkan kepercayaan diri Alia bertanya, "Kenapa kau menyimpan dendam selama 5 tahun, Gilang? Kau bisa saja memulai hidup baru di mana saja dengan uang sebanyak ini." Gilang memandang keluar jendela, menatap lampu kota yang berkilauan. "Aku ingin melihat dia roboh, Alia. Tapi bukan hanya itu. Dia tidak hanya mengambil uangku. Dia mengambil nama baikku. Ia membuatku menjadi pengecut di mata keluarga. Aku ingin dia merasakan kehilangan yang sama sekali tidak bisa dibeli dengan uang. Sama seperti yang dia lakukan padamu. Itu adalah keadilan bagiku." Ia menoleh ke Alia. "Kau tahu, saat aku melihatmu di tengah hujan itu, sendirian, aku melihat diriku sendiri 5 tahun lalu. Sendirian, hancur. Kau adalah kesempatanku untuk memperbaiki sejarah, sekaligus mengakhiri kisah Dion." Kata-kata itu diucapkan dengan kejujuran yang langka, menghancurkan dinding pertahanan terakhir Alia. Mereka berdua bukanlah sekadar sekutu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sama-sama terluka, menemukan kekuatan dalam penderitaan bersama. Sentuhan mereka, yang awalnya hanya sebatas instruksi pelatihan, kini menjadi lebih lama dan penuh makna. Tawa mereka, yang awalnya langka dan canggung, kini terdengar saat mereka merencanakan jebakan-jebakan kecil untuk Dion. Alia sudah siap. Rambutnya kini jatuh sempurna di bahu. Gaun-gaun barunya tidak lagi berteriak kekayaan Dion, melainkan berbisik otoritas milik Alia. Ia telah membaca laporan keuangan, menguasai teknik negosiasi, dan yang terpenting, ia telah membuang rasa takutnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang dibuang. Ia melihat dirinya sebagai senjata. Di akhir minggu ke-6, Gilang menyerahkan Alia sepasang anting berlian kecil yang elegan. "Ini untuk misi pertamamu, Alia," katanya. "Kau sudah siap. Dion akan mengadakan acara amal besar. Itu adalah tempat yang sempurna untuk pukulan pertama kita." Alia mengambil anting itu, memasangnya. Ia berjalan ke cermin, menatap wanita baru yang membalas tatapannya. Matanya dingin, tajam, dan penuh janji. "Aku sudah siap, Gilang," jawabnya. Suaranya mantap, tanpa jejak air mata masa lalu. Saatnya wanita mandul ini kembali ke kota. Malam itu, kota diselimuti cahaya lampu neon yang berkilauan, jauh berbeda dari kegelapan badai 6 minggu lalu. Di sebuah hotel bintang 5, acara gala dinner amal terbesar tahun itu tengah berlangsung. Ini adalah tempat di mana Dion bersinar, pusat kekuasaan dan kesombongannya. Disinilah Dion akan menghadapi kejutan terbesarnya. Di penthouse Gilang, Alia menyelesaikan sentuhan akhir penampilannya. Ia mengenakan gaun malam panjang berwarna emerald gelap yang dirancang khusus, menonjolkan lekuk tubuhnya yang kini lebih ramping dan kuat. Perhiasannya minimalis. Hanya anting berlian kecil yang diberikan Gilang dan sebuah kalung perak sederhana yang memiliki makna sentimental baginya. Yang paling menonjol bukanlah gaun atau perhiasannya, melainkan tatapannya. Tatapan yang dingin, stabil, dan penuh kendali. Ia bukan lagi Alia yang menangis di boncengan motor. Ia adalah Alia yang siap berperang. Gilang berdiri di belakangnya, mengenakan tuxedo yang sangat rapi, menampakkan sisi dirinya sebagai pebisnis ulung, bukan pria di motor butut. "Ingat aturannya, Alia," bisik Gilang, menatap pantulan mereka di cermin. "Kau adalah tamu, bukan istrinya. Kau datang bersama pihak yang memiliki otoritas, bukan sebagai pasangan. Aku akan masuk lebih dulu dan berada di lantai 2, mengawasi semua. Kita bergerak dengan sinyal mata. Pukulanmu harus mengenai target,
Tetapi jangan sampai kotor. Hanya salam pembuka. Alia mengangguk, tanpa gentar. Aku ingat. Pukulan pertama, merusak citranya di mata investornya. Tidak ada emosi, tidak ada drama. Hanya fakta yang disajikan dengan senyum. Bagus. Dan jangan pernah lupakan mengapa kita melakukan ini. Tambah Gilang, membalikan badan Alia untuk menghadapnya. Bukan hanya untuk harga dirimu, tapi untuk keadilan. Dia harus membayar semua yang dia ambil darimu dan dariku. Gilang mengecup dahinya, sebuah tindakan yang murni dukungan dan kemitraan, yang kini terasa lebih hangat daripada gairah pernikahan yang pernah ia rasakan. Alia tiba di lokasi acara diantar oleh mobil mewah yang tidak mencolok, bersama dengan seorang asisten pribadi Gilang. Langkahnya tegap saat memasuki ballroom yang gemerlap. Seketika, desas-desus menyebar. Alia, yang menghilang secara misterius selama 6 minggu dan dikabarkan sedang depresi berat atau sedang dalam proses cerai, kini muncul kembali, tampak lebih memukau dan kuat dari sebelumnya. Di tengah ruangan, Dion sedang tertawa riang di samping seorang wanita muda yang ia tunjuk-tunjuk sebagai calon istrinya kepada para koleganya. Sebuah upaya cepat untuk menutupi aib hilangnya Alia. Tawa Dion seketika terhenti. Matanya membelalak. Cangkir champagne di tangannya nyaris terjatuh. Ia menatap Alia dari kejauhan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu mustahil. Alia, wanita yang ia buang ke dalam badai, kini bersinar seperti bintang yang paling terang. Alia berjalan lurus, mengabaikan tatapan Dion. Ia mendekati meja VIP, tempat para investor kelas kakap yang juga merupakan mitra bisnis utama Dion. Dion berusaha mengendalikan diri, melepaskan diri dari kekasih barunya, dan bergegas menghampiri Alia. Wajahnya merah padam, campuran antara kejutan dan amarah yang siap meledak. Alia, kau kemana saja? Beraninya kau. Dion mencoba meraih lengan Alia, tetapi Alia dengan lembut menepisnya. Senyumnya sempurna, namun matanya tetap dingin. Dion, sayang, ternyata kau ada di sini. Sapa Alia, dengan nada santai seperti mereka baru saja bertemu di toko kelontong. Ia menoleh ke arah salah satu mitra bisnis Dion, Pak Arman, seorang investor tua yang sangat dihormati. Maafkan saya, Pak Arman. Saya sedang menyelesaikan urusan penting di luar kota. Tapi saya senang bisa datang. Saya lihat kalian sedang membahas proyek Atlantis. Dion terperangah. Proyek Atlantis adalah proyek rahasia yang ia rencanakan untuk disuntik dana besar malam ini. Alia, jangan mencampuri urusan bisnisku. Desis Dion. Suaranya dipenuhi ancaman tersembunyi. Alia mengabaikannya. Ia menatap Arman dengan pandangan profesional. Pak Arman, sebagai arsitek yang dulu merancang kantor pusat Dion, saya sangat mengikuti perkembangan perusahaan. Proyek Atlantis memang menarik, tetapi saya ingat ada sedikit kekhawatiran yang sempat disampaikan Dion beberapa bulan lalu, terkait due diligence dan regulasi izin lahan di wilayah utara. Saya yakin Dion sudah membereskan semua aspek legalitas sebelum presentasi malam ini. Kan, Dion? Alia tidak menuduh. Ia hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan informasi yang Gilang berikan, menggunakan bahasa seorang arsitek. Tetapi keraguan itu sudah ditanamkan. Wajah Dion seketika memucat. Ia memang sengaja menyembunyikan masalah izin lahan yang serius dari para investor, karena ingin mendapatkan dana cepat. Pak Arman, yang sangat berhati-hati dalam berinvestasi, langsung menunjukkan kerutan di dahinya. Izin lahan? Masalah apa, Dion? Tanya Pak Arman. Tatapannya beralih dari Alia ke Dion, menuntut penjelasan. Tidak ada masalah, Pak Arman. Dia bicara omong kosong. Dia sudah gila. Dion berteriak, kehilangan kendali dirinya. Inilah yang Alia dan Gilang tunggu. Dion menunjukkan kemarahannya di depan publik, menghancurkan citra profesionalnya sendiri. Alia tersenyum simpul, penuh kemenangan, lalu menoleh ke Dion. Gila? Mungkin aku gila karena dulu mencintai pria yang bersedia meninggalkan istrinya di jalanan demi seorang wanita muda yang hanya menginginkan uangnya. Kata Alia, suaranya pelan tetapi tajam, cukup didengar oleh Arman dan mitra lainnya. Dion terhuyung mundur.
Citranya hancur. Bukan hanya bisnisnya dipertanyakan, tetapi skandal pribadinya terkuak. Ia berusaha membela diri, tetapi ia terlalu emosional. Ia menunjuk Alia. Kau wanita mandul yang kusir. Kau akan menyesal. Alia hanya mengangkat bahu dengan elegan. Aku mungkin mandul, Dion. Tapi setidaknya aku tidak mandul moral. Nikmati pestamu. Dan ya, aku harap kau berhati-hati dengan izin lahanmu. Alia berbalik, berjalan anggun menuju pintu keluar. Pukulan pertama telah dilancarkan, dan kehancuran Dion sudah dimulai. Sebelum meninggalkan ballroom, Alia melihat sekilas ke lantai 2. Gilang berdiri di sana, di balik kaca gelap. Ia tidak tersenyum, tetapi mengangguk sekali, memberikan sinyal bahwa misi berhasil. Alia membalas anggukan itu, merasakan gelombang adrenalin dan kepuasan yang luar biasa. Ia berhasil. Dion ditinggalkan sendirian di tengah ruangan. Wajahnya merah padam karena amarah, reputasinya ternoda, dan pertanyaannya tentang proyek Atlantis kini menggantung di udara. Ia tahu persis siapa yang telah membantu Alia, dan api dendam membakar di matanya. Ia bersumpah untuk membalas Gilang dan Alia dengan cara yang jauh lebih kejam. Bab 7 berakhir dengan kepuasan Alia yang luar biasa dan ancaman balasan yang nyata dari Dion. Kemarahan Dion setelah dipermalukan Alia di depan mitra-mitra bisnisnya di acara gala dinner tidak hanya bersifat sesaat. Itu adalah luka menganga pada ego narsisisnya. Ia tidak tidur malam itu. Sebaliknya, ia memanggil tim crisis management pribadinya. Targetnya bukan hanya Alia, melainkan juga sosok di balik bayangan, Gilang. Dion tahu, Alia yang mandul dan cengeng tidak akan pernah mampu merencanakan serangan secerdas dan seefektif itu sendirian. Gilang masih hidup, desis Dion pada asistennya yang ketakutan, sambil melempar cangkir kopi ke dinding. Bajingan itu pasti kembali untuk membalas dendam. Aku akan pastikan dia tidak hanya bangkrut kali ini, tapi juga di penjara. Dion memiliki 2 keunggulan, koneksi lama yang beracun di media dan kekuasaan hukum. Ia melancarkan pukulan balik yang cepat dan kejam. Dalam waktu 48 jam setelah acara gala dinner, media online dan tabloid lokal dibanjiri berita miring. Berita itu tidak menyoroti masalah izin lahan proyek Atlantis, melainkan memutarbalikkan citra Alia dan Gilang. Alia tiba-tiba dicap sebagai wanita gila yang ingin menggulingkan suami dermawan, dan mantan istri yang menuntut harta dengan cara memfitnah. Kisah tentang wanita mandul, yang dibuang kini diubah menjadi istri yang stres dan depresi karena tidak mampu memberi keturunan, lalu melarikan diri dan bersekutu dengan mantan rekan bisnis suami yang bangkrut. Dion menggunakan isu kemandulan Alia sebagai senjata simpati, menggambarkan dirinya sebagai korban suami yang berjuang menghadapi istri bermasalah. Gilang diserang lebih parah. Berita lama tentang kebangkrutannya dihidupkan kembali, ditambah dengan rumor bahwa ia adalah seorang penipu ulung yang menggunakan Alia untuk mendapatkan informasi rahasia bisnis. Bahkan, Dion menggunakan koneksinya di kepolisian untuk mengajukan tuntutan. Dion memalsukan dokumen lama yang sudah ia siapkan 5 tahun lalu, menuduh Gilang melakukan penggelapan dana besar-besaran sebelum Gilang menghilang. Tiba-tiba, Gilang menjadi buronan yang dicari. Di penthouse tersembunyi, Alia dan Gilang mengamati kekacauan media itu. Alia merasa marah, tetapi Gilang tetap tenang. Dinding layar sentuh kini menampilkan berita utama yang berisi fitnah terhadap mereka. Dia bergerak cepat. Aku tahu dia akan menggunakan media. Dia tahu citra adalah segalanya. Komentar Gilang, sambil menyesap kopinya. Tapi dia membuat kesalahan. Dia menggunakan skenario lama. Cerita lama tentang Gilang yang bangkrut dan Alia yang gila. Tapi ini menempatkan kita dalam bahaya. Gilang, polisi akan mencarimu. Kita tidak bisa bergerak sebebas sebelumnya. Desak Alia, memegang lengan Gilang. Jauh di lubuk hatinya, Alia takut Gilang akan meninggalkannya lagi untuk menyelamatkan diri, seperti yang ia lakukan pada Dion 5 tahun lalu. Gilang menenangkan Alia. Kita punya rencana darurat. Aku tahu dia akan menjeratku dengan kasus penggelapan. Itu sebabnya, selama 5 tahun ini, aku tidak hanya membangun uang, Alia.
Aku membangun pertahanan. Gilang menunjukkan lapisan tersembunyi dari rencana mereka. Ternyata, selama ia menghilang, Gilang telah mengumpulkan bukti yang sangat teliti tentang manipulasi Dion saat mengambil alih perusahaan. Ia menyimpan salinan digital terenkripsi di server yang tidak terjangkau. Namun, masalahnya adalah, untuk menggunakan bukti itu secara sah, mereka perlu waktu. Dion tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita tertangkap. Kita harus masuk ke mode stealth untuk beberapa saat. Ini adalah permainan tunggu. Alia. Kita tidak bisa melawannya di ranah publik saat ia menggunakan kartu simpati dan hukum. Untuk sementara waktu, Alia dan Gilang memutuskan untuk bersembunyi. Mereka memutus semua komunikasi luar, mengubah semua kode akses, dan meminta tim kecil mereka untuk tetap siaga. Mereka menggunakan waktu jeda ini untuk menggali lebih dalam kelemahan Dion yang baru. Alia menyadari bahwa satu hal yang tidak disebutkan Dion dalam berita fitnahnya adalah masalah izin lahan proyek Atlantis yang ia sebutkan di acara gala dinner. Dia tidak membantah proyek Atlantis. Gilang. Dia hanya mengabaikannya. Seperti itu masalah kecil. Itu berarti dia menganggap itu adalah kelemahan terbesarnya dan dia tidak mau menarik perhatian ke sana. Analisis Alia. Gilang tersenyum bangga. Tepat sekali, Ratu. Kau sudah belajar berpikir seperti dia, tapi dengan moralitas. Dion sedang sibuk menutupi skandal pribadinya. Ia lupa bahwa bisnisnya sedang sekarat. Mereka berdua mulai menyusun babak pamungkas. Pukulan kedua, yang tidak akan mengenai reputasi, tetapi langsung pada bisnis ilegal Dion dan masa depannya. Alia ingat sebuah brankas tersembunyi di bawah meja kerja Dion di rumah. Tempat Dion menyimpan dokumen penting yang tidak boleh diketahui bank atau mitra kerjanya. Aku tahu di mana dokumen itu. Kami akan mengambilnya. Kata Alia mantap. Tidak, Alia. Terlalu berbahaya. Dion pasti sudah mengaktifkan semua alarm dan pengawas. Tolak Gilang. Dia tidak akan pernah mengira aku tahu tentang brankas itu. Dia terlalu arogan. Balas Alia. Ini bukan hanya soal mengambil dokumen, Gilang. Ini soal aku kembali ke tempat itu, ke sarang kekejamannya, dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak takut lagi. Aku harus melakukannya. Jika kau yang mengambilnya, dia hanya akan merasa terancam oleh mantan partner. Jika aku yang mengambilnya, dia akan hancur mental, menyadari betapa dia meremehkanku. Setelah perdebatan sengit, Gilang akhirnya setuju. Ini adalah risiko terbesar mereka, tetapi juga kunci kemenangan. Bab 8 berakhir dengan Alia bersiap untuk sebuah misi rahasia, sebuah infiltrasi ke rumahnya sendiri, untuk mengambil dokumen yang akan mengakhiri kekuasaan Dion. Sementara itu, Gilang mulai menyebarkan informasi halus kepada whistleblower dan otoritas terkait, mempersiapkan panggung hukum yang tak terhindarkan. Dion mungkin berpikir ia sudah menang di media, tetapi ia tidak tahu bahwa Alia sedang menyiapkan konfrontasi terakhir yang akan mengungkap kebenaran paling menyakitkan yang Gilang dan Alia miliki. Malam itu gelap, tanpa bulan, sempurna untuk sebuah penyusupan. Alia, mengenakan pakaian serba hitam yang ramping dan ringan, berdiri di balik pagar tanaman tinggi di luar mensah mewah yang dulunya adalah rumahnya. Di telinganya, earpiece kecil Gilang berbisik, memandunya melalui titik-titik lemah sistem keamanan rumah. Kamera di sektor C4 butuh 2 detik untuk berputar penuh. Alia, kau punya waktu tepat 1,5 detik untuk melewati celah itu. Ingat, kau yang mendesain rumah ini. Pikirkan seperti seorang arsitek. Bisik Gilang, suaranya tenang namun penuh ketegangan. Alia menarik napas, mengingat denah yang ia gambar bertahun-tahun lalu. Ia bergerak. Selama 6 minggu pelatihan, ia tidak hanya belajar bernegosiasi, ia belajar tentang ketangkasan. Ia melompat, mendarat dengan lembut di rumput, dan berlari menuju pintu belakang yang ia tahu memiliki kelemahan di bagian sensor magnetis. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia berhasil masuk ke dalam rumah. Rumah itu terasa asing dan dingin, meskipun ia tahu setiap sudutnya. Bau parfum baru, milik kekasih Dion, menyesakkan paru-parunya. Alia berjalan lurus menuju ruang kerja Dion,
Tempat yang paling dihindarinya selama bertahun-tahun karena selalu dipenuhi amarah dan ambisi suaminya. Di bawah meja kerja Dion yang besar, di balik panel kayu yang bisa dibuka dengan menekan kombinasi rahasia, yang Dion buat berdasarkan tanggal ulang tahun ibunya, terdapat brankas kecil. Alia memasukkan kode itu dengan jari-jari yang gemetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin. Brankas itu terbuka dengan bunyi klik yang halus. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan dokumen yang diikat rapi, bukti korupsi proyek Atlantis, laporan keuangan ganda, dan, yang paling penting, sebuah amplop bertuliskan, rahasia medis. Alia mengambil dokumen bisnis itu, tetapi tangannya terpaku pada amplop medis. Rasa penasaran dan amarah mendorongnya untuk membuka amplop itu. Di dalamnya, ada salinan hasil tes yang pernah ia dan Dion lakukan. Hanya saja, ini bukan hasil tes yang sama dengan yang Dion tunjukkan padanya. Ini adalah hasil asli, yang ia manipulasi. Alia membaca nama subjek dan hasilnya, dan matanya melebar karena syok, diikuti oleh gelombang amarah yang dingin. Terlambat, Ratu. Suara itu. Dion. Jantung Alia mencelos. Ia berbalik. Lampu ruang kerja menyala, menyilaukan mata Alia. Dion duduk di sofa kulit di sudut ruangan, di balik meja, dengan skots di tangan dan seringai kemenangan yang mengerikan. Di sampingnya, berdiri dua pengawal tinggi dan besar. Aku tahu kau akan datang. Kau dan si bodoh Gilang. Kau tahu, Gilang selalu mudah ditebak. Aku membiarkanmu menang di gala dinner agar kau percaya diri dan kembali ke sini. Aku tahu, obsesimu pada rumah ini terlalu besar untuk kau tinggalkan. Dion berdiri, perlahan berjalan mendekat. Sekarang, kembalikan dokumen itu, Ratu yang gila, dan aku akan pastikan Gilang mendapatkan sel yang bagus di penjara. Dan kau bisa kembali ke tempat sampah di mana aku memungutmu. Alia menatap Dion, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia menggenggam erat dokumen bisnis di satu tangan, dan hasil tes medis di tangan yang lain. Kau salah perhitungan, Dion, balas Alia, suaranya tenang dan tegas. Aku tidak datang untuk rumah ini. Aku datang untuk mengambil keadilan. Keadilan. Dion tertawa, tawa yang meremehkan. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan bantuan si pengecut Gilang? Kalian berdua hanya pecundang yang dipenuhi kebencian. Kalian tidak akan pernah bisa memberiku ahli waris, dan kau tidak akan pernah bisa menyentuhku. Alia tersenyum, senyum yang sama dinginnya dengan tatapan Gilang. Kau benar tentang ahli waris, Dion. Aku tidak akan memberikannya padamu. Karena bukan aku masalahnya. Dion membeku. Seringainya menghilang, digantikan oleh ekspresi bingung. Apa yang kau bicarakan, wanita gila? Alia mengangkat amplop medis itu, membiarkan cahaya lampu menyorot judul, rahasia medis, di depannya. Aku tidak mandul, Dion, kata Alia, suaranya menusuk. Aku melakukan tes yang berbeda setahun setelah kita menikah. Hasilnya negatif. Tapi itu tidak cukup bagimu, kan? Kau butuh aku menjadi orang yang bersalah. Kau memaksaku melakukan tes lagi, dan lagi. Tapi ada satu hal yang kau sembunyikan. Alia mengeluarkan kertas di dalamnya. Ini, kata Alia, melemparkan hasil tes yang asli ke meja di depan Dion. Ini adalah hasil tesmu, Dion. Hasil yang kau palsukan dan kau sembunyikan dariku selama 7 tahun. Kau terlalu arogan untuk percaya bahwa tubuhmu punya kelemahan. Dion menatap kertas itu. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya, seakan baru saja melihat hantu. Ia meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Kau mandul, Dion, bukan aku. Kata-kata itu menghantam Dion seperti petir. Ia bukan hanya dicap sebagai manipulator, tetapi juga sebagai pria yang menuduh istrinya mandul padahal dialah yang tidak mampu memberi keturunan. Harga dirinya, keangkuhan yang ia bangun selama hidupnya, runtuh di depan mata Alia. Air mata amarah menggenang di matanya. Bohong, kau memalsukannya, teriak Dion, suaranya pecah. Tidak, balas Alia, dengan senyum kemenangan yang kejam.
Kau yang memalsukan hasil yang kau berikan padaku. Kau membiarkan aku hidup dalam penderitaan, hanya untuk melindungi ego kecilmu. Saat Dion terhuyung, kehilangan fokus, kalah secara mental, Alia tahu ini adalah momennya. Ia menyentuh anting berlian kecil di telinganya, sinyal yang disepakati. Pada saat yang sama, Gilang, yang sedang menunggu di markas, menekan tombol enter di dinding layarnya. Sinyal Alia mengaktifkan rantai kehancuran yang telah mereka susun. Dalam hitungan detik, Diones kolapse. Gilang merilis semua dokumen terenkripsi tentang manipulasi dana dan proyek Atlantis ke media massa, bersama dengan salinan asli hasil tes kemandulan Dion, membuktikan kebohongan Dion kepada publik. Legal tak kedoun. Gilang mengirimkan bukti yang sama ke otoritas hukum yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sekaligus membuktikan bahwa tuduhan penggelapan terhadap Gilang adalah fitnah. Di ruangan itu, ponsel Dion berdering panik. Ia mengabaikannya, menatap Alia dengan pandangan penuh kebencian. Kau akan mati di sini, raungnya, memberi isyarat kepada pengawalnya. Tidak, Dion, jawab Alia, mundur selangkah. Akulah yang akan hidup, dan kau yang akan mati. Sebelum pengawal itu sempat bergerak, Alia menekan tombol panik darurat yang ia pasang di lantai ruangan itu, sebuah jebakan terakhir yang hanya diketahui olehnya. Terdengar sirene samar dari kejauhan. Lalu, lampu di seluruh ruangan berkedip dan mati. Dalam kegelapan, Gilang yang sudah berada di luar Menshan bersama timnya, masuk dan menarik Alia keluar dari pintu belakang yang sudah disiapkan, meninggalkan Dion yang dikuasai amarah dan kebodohan di dalam rumahnya yang kini diselimuti kegelapan. Bab 9 berakhir dengan Dion yang berteriak-teriak histeris, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, perusahaannya, reputasinya, dan, yang paling fatal, kemampuannya untuk menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Mobil polisi mulai berdatangan ke gerbang utama. Alia dan Gilang menyaksikan kehancuran Dion dari kejauhan, di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir 2 blok dari Menshan itu. Melalui layar ponsel Gilang, mereka melihat tayangan berita darurat yang menampilkan Dion dibawa keluar dari rumahnya dengan wajah kuyu, dikawal oleh petugas setelah dituduh melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen. Selesai, bisik Alia. Suaranya dipenuhi kelegaan yang begitu dalam hingga terasa sakit. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya kedamaian yang hampa. Gilang memegang tangannya. Kau berhasil, Alia. Kau merobohkan benteng terbesarnya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang ia sembunyikan. Keesokan harinya, skandal itu meledak. Tidak hanya media bisnis yang meliput korupsi proyek Atlantis, tetapi media gosip dan sosial media juga dipenuhi diskusi tentang kisah kemandulan palsu itu. Kebohongan Dion yang paling keji membuat Alia hidup dalam rasa bersalah selama bertahun-tahun demi melindungi kelemahannya sendiri, adalah bensin yang menyulut api amarah publik. Citra Dion runtuh total. Dari pengusaha visioner menjadi pria pengecut yang keji. Beberapa minggu berlalu, Gilang menghabiskan waktunya untuk membereskan sisa-sisa kehancuran hukum. Perusahaan Dion berada di ambang kebangkrutan, dan Gilang bekerja sama dengan otoritas untuk mengamankan aset yang tersisa agar investor tidak terlalu dirugikan. Suatu sore, Gilang dan Alia duduk di balkon apartemen baru Gilang, memandang cakrawala kota. Mereka telah mencapai tujuan mereka, tetapi kini ada keheningan yang canggung di antara mereka, sebuah keheningan yang menuntut sebuah keputusan. Aku sudah membersihkan namamu, kata Alia, memecah keheningan. Publik tahu kau adalah korban fitnah. Gilang, kau bisa memulai lagi. Kau bisa membangun kembali kerajaanmu. Gilang menoleh. Tatapannya lembut. Aku tidak membangunnya sendirian. Alia, kau adalah arsiteknya. Tanpa pemikiran cerdas dan keberanianmu, aku tidak akan bisa bergerak secepat itu. Rencana awal, rencana B, bahkan rencana pamungkas, semua itu adalah milikmu. Gilang meraih tangan Alia. Kembalilah padaku, Alia. Bukan sebagai partner balas dendam, tetapi sebagai dirimu. Sebagai pasanganku. Mari kita bangun kembali, bersama-sama. Kali ini, tidak akan ada rahasia, tidak ada kepalsuan. Hanya kita berdua,
Membangun apa yang seharusnya kita miliki 5 tahun lalu. Alia menatap wajah Gilang yang penuh harapan. Wajah yang pernah ia cintai dan kagumi. Ia tahu bahwa Gilang tulus. Gilang adalah pria baik, penuh ambisi yang sehat, dan sangat mencintainya. Ia bisa saja berkata, "Ya," dan hidup bahagia bersama Gilang. Itu adalah pilihan yang aman. Namun, sesuatu dalam diri Alia telah berubah. Pertarungan ini telah mengukirnya menjadi seorang wanita yang benar-benar baru. Ia menyentuh anting berliannya. Anting yang menjadi sinyal kemenangan dan pembebasan. "Aku tidak bisa, Gilang," jawab Alia, dengan senyum yang dipenuhi kelembutan, bukan penyesalan. Gilang terkejut. "Kenapa?" Aku mencintaimu, Alia. Aku tahu, Gilang. Dan aku sangat menghargai semua yang kau lakukan. Kau memberiku kekuatan untuk melihat Dion, dan yang lebih penting, kau memberiku kesempatan untuk melihat diriku sendiri. Jelas Alia, melepaskan tangannya dari genggaman Gilang dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun, aku hanya tahu satu peran, istri Dion, atau wanita malang yang mandul. Aku didefinisikan oleh pria yang kucintai atau pria yang membenciku. Kemenangan ini, Gilang, lanjut Alia, menatap cakrawala yang kini berwarna jingga. Ini bukan hanya tentang mengalahkan Dion. Ini tentang aku menemukan identitasku di luar bayanganmu dan bayangan Dion. Aku adalah arsitek Alia. Aku merancang rencana ini, aku masuk ke sarangnya, dan aku membawa keadilan bagi diriku sendiri. Aku harus berjalan sendiri untuk beberapa saat. Aku harus membangun kerajaan yang hanya milikku. Aku tidak bisa mencintai orang lain dengan utuh, sebelum aku sepenuhnya mencintai diriku sendiri, yang bebas dari luka masa lalu. Gilang menatap Alia lama, rasa sakit tergambar di matanya, tetapi ia mengangguk dengan hormat. "Kau benar-benar tidak terduga, Ratu." Jawabannya adalah, "Aku akan menunggumu, Alia." Alia tersenyum. "Jangan menungguku. Bangunlah duniamu, Gilang. Dan jika jalan kita bertemu lagi, biarlah itu takdir, bukan karena janji." Setahun kemudian, Alia tidak pernah kembali menjadi istri atau kekasih siapapun. Ia mendirikan firma arsitekturnya sendiri, Pusat Desain Alia, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan terjangkau untuk daerah pedesaan. Ia meninggalkan gemerlap kota yang penuh kebohongan. Suatu hari, Alia mengunjungi salah satu lokasi proyeknya di tepi danau yang tenang. Ia duduk di antara para pekerja konstruksi, melihat sketsa desainnya yang akan segera menjadi sekolah umum. Ia kini menggunakan pakaian lapangan, dengan rambut diikat ekor kuda dan wajah bersih tanpa riasan mahal. Ia tidak lagi takut pada apapun. Dion dipenjara dan namanya terlupakan. Alia bebas, bahagia, dan berharga bukan karena status perkawinannya, tetapi karena karyanya. Saat ia sedang menikmati matahari sore, sebuah mobil mewah berhenti. Gilang keluar dari mobilnya, bukan lagi dengan setelan bisnis mahal, melainkan dengan kemeja kasual yang rapi. Ia tidak datang untuk mengajukan lamaran, melainkan untuk urusan bisnis. "Aku ingin menjadi investor tunggal di proyek sekolahmu berikutnya," kata Gilang sambil menyerahkan dokumen proposalnya. Matanya bersinar. Alia mengambil dokumen itu, matanya bertemu dengan Gilang, dan senyum tulus merekah di bibirnya. Mereka tidak perlu kata-kata romantis. Mereka tahu. Mereka telah menjadi aliansi yang tidak dapat dipatahkan, dibangun di atas rasa hormat dan kebenaran. "Aku akan mempertimbangkan tawaranmu, Gilang." "Tentu saja, aku akan meminta keuntungan yang adil," jawab Alia. Gilang tertawa. "Tentu saja. Aku tidak berharap sebaliknya." Mereka berdiri berdampingan, mengagumi proyek pembangunan itu. Alia menyadari bahwa perjalanannya tidak berakhir di kursi Dion, melainkan di sini, di mana ia bisa membangun, merancang, dan menjadi dirinya sendiri. Badai telah berlalu. Yang tersisa adalah cahaya yang ia ciptakan sendiri, di cakrawala baru yang tenang dan damai. Tamat.